Nah, setelah kita mempelajari tentang teknik sampling, lalu kita lanjutkan mengenai penentuan besar sampel. Jadi pada saat nanti kita penelitian, tidak semua penelitian itu sampelnya pasti sama. Misal Cahyadi, Iqbal, lalu Syahrul gitu, jumlah sampelnya sama 100 itu belum tentu. Kita sesuaikan lagi dengan teknik desain penelitiannya, jenis penelitiannya seperti itu. Jadi misalkan penelitian eksperimen berbeda nantinya dengan cross seksional, berbeda lagi dengan case control seperti itu. Oke, kita kupas satu persatu ya. Oke, rumus yang pertama untuk penentuan besar sampel yaitu rumus Lovin. Nah, rumus Lovin ini sebenarnya masih kontroversi ya kalau dalam hal penggunaannya, karena dirasa terlalu sederhana seperti itu. Padahal ya rumus Lovin sah-sah saja digunakan dengan syarat apabila tidak diketahui proporsi dalam kasus tersebut seperti itu. Misalkan adik-adik sekalian ingin mengetahui mengenai hubungan nih antara asupan zat gizi dengan prediabetes pada remaja. Namun adik-adik sekalian tidak menemukan proporsi sama sekali, proporsi populasi artinya prevalensi dari kejadian prediabetes pada remaja di dunia ini gitu. Skala dunia pun adik-adik nggak menemukan, hanya menemukan jumlah populasi remaja seperti itu kan. Maka tidak masalah menggunakan rumus Lovin seperti itu. Jadi ini mau untuk populasi terbatas, artinya apabila proporsi prediabetes pada remaja tersebut tidak diketahui sama sekali, itu boleh menggunakan rumus Lovin. Gitu. Biasanya rumus Lovin ini digunakan untuk penelitian survei gitulah. Seperti itu ya. Jadi rumus Lovin ini merupakan alternatif terakhir apabila adik-adik sekalian tidak menemukan proporsi atau prevalensi dari suatu kasus seperti itu. Nah, penentuan besar sampel yang kedua menggunakan rumus ini. Rumus Kronkasi sebenarnya. Ini untuk penelitian cross seksional. Nah, ini itu untuk penelitian survei, rumus yang digunakan adalah rumus estimasi proporsi. Jika besar populasi N diketahui, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Seperti ini yang pertama. N sama dengan Z kuadrat P kali 1 minus P kecil kali N besar. N ini merupakan jumlah populasi dibagi D kuadrat kali N min 1 plus Z kuadrat P kali 1 min P. Namun apabila besar populasi N tidak diketahui, maka besar sampel dapat dihitung menggunakan N sama dengan Z kuadrat P kali 1 min P per D kuadrat. Jadi kalau tadi rumus Slovin kan tidak ada proporsinya ya. Nah kalau ini kita sudah mengetahui proporsi suatu kasus terhadap populasi seperti itu. Nah, bila adik-adik sekalian tahu nih jumlah populasi tepatnya, maka menggunakan rumus yang atas ini. Namun apabila tidak diketahui nilai N-nya atau jumlah populasi tepatnya, maka pakailah rumus yang di bawah ini seperti itu. Nah, P proporsi suatu kasus tertentu terhadap populasi ini diketahui dari jurnal. Misal tadi adik-adik ingin mengetahui ingin melakukan penelitian hubungan asupan zat gizi dengan kejadian prediabetes pada remaja, maka carilah prevalensi prediabetes remaja pada jurnal sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Biasanya ada yang remaja ya. Nah, jika sudah diketahui, misalkan diketahui prevalensinya 15%. Nah, maka pakailah itu 15% tersebut sebagai nilai P
dalam rumus ini, seperti itu. Nah, untuk derajat kepercayaannya biasanya menggunakan yang 95% atau alfa 0,05 seperti itu. Derajat penyimpangannya diinginkan bisa 10%, yaitu berkaitan dengan derajat kepercayaannya, seperti itu ya. Untuk rumus ini, apakah ada pertanyaan sampai sini dari rumus Rovin dan rumus estimasi proporsi? Nah, estimasi proporsi ini biasanya digunakan untuk cross sectional ya. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Nah, ini rumus yang ketiga merupakan rumus yang digunakan untuk studi case control. Jadi penelitian case control. Makanya N1 sama dengan N2 karena ada kelompok kasus dan kelompok kontrol, seperti itu. Di sini juga butuh proporsi paparan pada kelompok kontrol atau tidak sakit yang diketahui, itu juga dari jurnal, seperti itu. Jadi dicarilah, misalkan kalian ingin membandingkan kelompok kasusnya itu hipertensi dan kelompok kontrol non tidak hipertensi, maka carilah jurnal yang membahas mengenai case control pada hipertensi, lalu diketahui nantinya apa nilai P-nya, proporsinya di situ. Nilai nilai proporsi paparannya, seperti itu. P2-nya yang diketahui pertama, P2-nya. Gitu kira-kira. Oke, untuk penentuan sampel apakah ada pertanyaan? Jika ada, bisa ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu metode penelitian. Nah, yang terakhir mengenai penentuan besar sampel yaitu untuk penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini dibagi menjadi dua, ada true eksperimen dan quasi eksperimen. Untuk true eksperimen, penentuan besar sampel, bukan sampel ya, kelompok, lebih tepatnya ke kelompok, itu bisa dilihat T-1 kali R-1 lebih dari 15. Nah, di mana T-nya ini merupakan banyaknya kelompok perlakuan. Misal perlakuannya nanti kalian akan melakukan perlakuan 4 buah. Maka jumlah ulangan untuk tiap perlakuan dapat dihitung sebagai berikut. 4 minus 1 kali R minus 1 lebih dari 15. Nah, dia didapatlah tiap perlakuan itu jumlah ulangannya R-nya 6, seperti itu. Lebih dari 6. Lalu untuk kuasi eksperimental, jumlah sampel N bisa dilihat di situ. Seperti itu rumusnya kira-kira. Oke. Untuk penentuan besar sampel sampai di sini, kita lanjut ke metode penelitian.